kasihan sama rakyat Indonesia. Tapi kalau kau provokatif 3 menit ku take down, ku gerebek rumahmu nanti. Percaya sama saya, ya. Percaya sama saya. Nggak apa-apa, Asoka. Hitungan sekarang udah berapa menit? 2 menit berapa? 43 detik. Asoka, udah. Lanjut teman-teman. Kita fokus. Mana Kak itu Bang Fly? Aku belum Tahu tahu. aku sudah WA, aku sudah WA. Lagian kenapa tahu-tahu mau nantangin Yes, ke Bang Fly? Iya. Air Striker. Ambon itu dibayar 50 sampai 100 ribu doang. Ya, saya tahu persis. Jadi nggak usah diladenin. Ngapain? Tapi kamu tadi heroik, bagus banget, ya? Betul nggak, teman-teman? Iya. Heroik banget, keren. Tapi Ya, aku nggak masalahnya bakal kalau rela. dia naik ring tinju ya gue nggak bisa. Kasih gue ini bukan petinju. Enggak, Gue makanya bukan gini. petinju. Makanya aku bilang, saya ini manajernya Air Striker kalau jadi petinju. Kan? Tapi saya pengacaranya, jadi saya tidak mengizinkan. Orang-orang ini kayak si Asap Raffi, Mr. Blind, ini manusia bangsat semua. Bilang sama mereka bangsat semuanya itu. Ingin Tapi mengadu sumpah kaget domba gue anak kawan bangsa. sendiri ya. Kawan Kan baru sendiri tahu loh. kan selama ini kau bilang kawan-kawan tai kucing babi anjing. Jangan percaya itu, tahu? Gila. Nggak usah percaya Bang, sama kawan sendiri mah. Oh benar itu si Ako siapa namanya tadi Alo orang NTT ku laporkan nah sama si Maung nanti serius ku langsung telepon nanti. Jangan main-main sama Kasil. Kalau sudah basa-basa preman jangan main-main. Ku punya orang NTT, ku punya orang Ambon dari Seram, dari Ambon, dari Kei, kemudian sama Papua. Jangan macam-macam. Gitu aja bilang. Ya enggak, Orang kalau mentah misalnya dia kali. ngajak gua ribut, kalau ribut di jalanan, apa ribut di ini, ya, yes oke gitu. Tapi kalau di ring ya kayak mana gua mau di ring kan gitu. Mainnya bebas maksud gua gitu loh Kak. Kalau main bebas ayo gitu. Gak usah bang, gak usah kepancing bang. Sama orang-orang gak ada kemanusiaannya seperti itu. Iya, Bahaya. mereka kan karena uang, Bang. Karena uang. Enggak sampai kayak begitu ya ngebelanya ya. Parah loh. Nggak Parah loh mundur, orang-orang gua mau digertak segala macem ya, gua kasih tahu ya. Nggak akan pernah namanya gua mundur bela Nikita Mirzani. Ya kan. Ya nggak Kasil. Enggak. Udah biasa digertak-gertak orang. Kurang Emang ajar. tadinya gimana sih Bang? Hmm? Tadinya gimana Bang? Tadinya gimana? Kan Bang Rapi ngundang gua pikir apa nih ngundang gitu kan. Kita ngajak debat, ngajak apa. Sampai di atas lu ditantang kenapa? Kata gua lagi ke kamar mandi nanti dulu kata gua dengerin diajak ke ring tinju, Alu. Perasaan gua nggak kenal nih sama Alu ini kan. Gue lihat sama gue nggak kenal, gue tanya kenapa, saya orang ibu kata dia kan, orangnya Zanza. Loh kata gue, dia duluan yang posting kata gue, kalau dia nggak posting gue nggak akan posting kata gue. FF Ya itu sudah orangnya. kata dia kan, kita kini aja kata dia, kemana, ke ring tinju kata dia kan. Jadi nggak usah ring tinju kata gue, kita bebas aja kata gue. Emang bajingan yang kau anggap teman, kau sudah baik kau anggap teman, bangsat semua isinya Air Striker. Aku punya pengalaman sama Raffi gini ya, silakan rekam aja.
Kan diundang sama Farhat Abbas ke Ancol. Sudah disiapkan makanan. Kan kita harusnya orang tahu diri diundang toh. Makanan yang disiapkan sudah tersedia ya kita makan. Tapi dia bawa anak istrinya, dia pesan lagi 3 macam makanan. Menikmati banget gitu. Kita yang diundang kayak gimana ya? Kayak aku pun bos, ya kan? Aku merasa nyesek banget, oh ternyata begini. Nah kenapa hari ini Raffi nggak diundang ke Bali? Dan dibuang sama Farhat. Asal tahu aja kalian. Nah, Iya. Apa kata gue? Saya sangkanya gue mundur, nggak mundur lah. Tapi kalau di ring tinju ya, kayak mana mau di ring tinju? Kata dia atlet, lah kita bukan atlet. itu kan karena kamu menampilkan hidungnya yang bolong kan? Itu tuh memang Er, kepotong kak. Kalau dia pakai pakai apa ya? Pakai kolas, ya memang kepotong. Air Striker. Nih gue juga rhinoplasty nih, hidung gua 30 juta. Nggak ada bolong-bolongnya, nggak ada kelihatan. Itu mah tarik Iya benang lagi kan namanya. dia perasaan dia kak. Perasaan dalam gua nggak ngina wajah dia. Gua cuman setit karena dia ngomongin gua kan. Opa-opa Korea, ternyata opa-opa kata dia kan. Terus gua bales ya kan. Hmm. Ya Katanya kamu juga bidadari fotonya apa dipajang gua. kok. Iya, Kamu fotonya dipajang. Lah, iya bidadari. Terus kata gua kan sambil saya ketawain juga kan gitu kan kita ngebales apa yang diperbuat oleh Iya, mereka kan. makanya aku bilang, saya paham kalian semua. Kalau tidak dicolek kita akan nggak akan colek, betul nggak? betul. Nggak ada Iya, betul. aksi, nggak ada reaksi kan, Bang? Iya, orang-orang kita demikian. terus Kalau kasih. kalau Bang dimulai, Sandy. ya kita balas salahnya di mana? Gas, air tracker. Mau alo, mau ili, mau ulu, mau ala, whatever. Lu sekarang berada di tangan gue air striker ya. Bilang lu pengacaranya Kasil, oke? Ya. Iya kak. Gila kata gue ini. Emang Bang Play tadi diapain sih? Bang Coba Sandy, coba coba tolong dong teman-teman Bang yang Sandy. nonton, teman-teman yang nonton, coba cek VT-nya Air Striker. Itu ada menampilkan fotonya Zanzabela hidungnya bolong. Emang itu kalau tarik benang bolong. Beda dengan em, apa OP, apa sih? operasi. Bukan operasi bahasa rhinoplasty itu sempurna kayak gue nih, gue rhinoplasty hidung gue jadi mancung, nggak ada tanda-tanda sisa-sisa pun karena 30 juta ya. Jadi air striker dicolek duluan, dia mencolek, salahnya di mana itu Sandy, sudah. naikin Roro. Bang Sandy. Iya, memang begitu dia mereka Oh, kasih. gimana ininya dia majang foto Niki dengan itu enggak ini? Foto Niki dengan baju yang Keep strong, bukan masalah berani nggak berani ring tinju ya, keep strong, tolong. Saya yang larang, saya kakaknya dia, saya yang larang. Kenapa rupanya? Bilang sama Alo ditantangin sama Kasil, nggak usah air striker di ring tinju, saya aja. Itu aja bilang sama dia. Bang Ya. Sandy, Bang Sandy, Bang Sandy up Roro. Air striker nggak ada nggak perlu momen turun tangan, air striker itu di Lampung, gua di Jakarta, gua aja keep strong. Lu pikir gara-gara gua perempuan nggak bisa lawan laki-laki? Pada saat saya merebut tanah di Jakarta Timur, ini kisah nyata ya. Gua melawan 12 Ambon. Ini terbacok. Ini kenapa kemudian saya jadikan apa sih namanya? Gambar tato ini karena pernah kebacok. 12 loh, 12 kawat di dalamnya. Saya merebut tanah. Jadi jangan main-main sama Kasil gua kalau udah ubun-ubun ini udah panas ya kan, udah bertaring, gua jangan berani sama gua gitu aja. Jangan bicara lu orang Ambon, lu orang NTT, lu orang K, lu orang Seram, lu orang Papua, jangan. Karena orang Papua akan marah sama orang yang so jagoan. Saya ini berteman sama mereka sudah lama. Ya, jadi jangan macam-macam sama Kasil. Kita baru saja cerita di hotel bintang 5 pun orang tahu siapa Kasil. Jadi jangan macam-macam. Apalagi kalau kau nggak punya uang, apalagi di kantongmu cuma 50.000, 100.000, jangan pernah lawan. Gitu ya.
Itu kalau di hotel bintang 5 turun semua, kalau kata Kasil turun semua itu. Tanya, coba cerita Fensami. Cerita aja dari kita Gila. kayak mana nih? Dari masuk aja udah kenal banget sama Kasil. Dihormatin banget. Kita malah kagak diperiksa. Mereka yang pada diperiksa. Tas sampai diperiksa semuanya. Kita mah enggak lolos. Karena lihat Kasil. Lolos Yang ke jaga- jalan tol. Iya, yang jagain kita aja waktu lagi di Hotel Bintang 5. Itu yang jagain depan kita aja 4. Belum yang di belakang yang ngejagain dia ada 11 orang. Bang Sandy. Gila, kok. Lu mau ngelawan yang kayak gitu? Wah, ngeri gua mah, beneran. Ya macam-macam sama Kasil. Ini Sandy nggak punya moderator ya? Moderator. Cuma Arnold. No. Arnold. Mana sih si Arnold? Pak Hakim. Ring tinju ya mana bisa gue tinju, gue nih nggak latihan tinju. Gimana Nggak gue mau latihan tinju? gampang bang, lagian kalau mau ring tinju tuh nggak gampang, mesti punya izinnya banyak dan harus bayar. Bang, Emang dia harus punya ada duit? sertifikatnya, Bang. Kalau Abang misalnya udah berlatih tinju berapa lama, kalau di ring tinju tuh Bang nggak bisa sembarangan naik ring tinju. Mereka aja otaknya tuh. Nggak, ya kira ring tinju kayak ring kampung kali, udah pakai ring tinju doang. Harus sudah ada lisensinya. Otak memang kadang. Tuh yang tadi bilang tuh Candy aja. Aku salah. Aku Kenapa di kamar mandi loh. Kau nggak suka sama saya? Ngomong. Ngomong. Kau nggak suka sama saya? ayolah. Tolong, Mas. Tolong, Hah? Mas. Kau udah berapa kali kulihat ketikanmu nggak bagus 08. Kalau nggak suka sama kelompok ini kau keluar, ya. Daripada kau menyesal dalam hidupmu kau keluar. Bang, Nggak suruh main. dia pendukungnya Amini Kika. Apa? Kau mau lihat screenshot aku, Bro? Kenapa? Mau lihat screenshot aku? Apa yang diketik Typing 08? apa? Suruh Ini. dia ngaku. Typing apa kamu? Tuh dia typing, aku bacain nih. Tolong bantu saya. Turunin bang, Sandy aja. aja. Oh, maksudnya bercanda mungkin Kasil. Sandy jadikan aku Muhammad Sandy. Turunin Panggo. aku. Panggo. Ini Pistachio siapa? Turun jadikan aku Muhammad Sandy. Minta maaf dulu 08, minta maaf dulu sama Kasil. Bercanda bilang. Minta maaf, Kasil. Mantap. Bercanda, Serius Kasil. saya. Jangan gini sebentar. Saya serius ya. Jangan sampai lawanmu ke aku. Jangan kasihan keluargamu nanti ya. Percaya sama saya. Iya, Kasil. Aku minta maaf, Kasil. Nggak bakal Kau diulang lagi. ketik-ketik macam-macam ya. Nggak bakal diulang lagi bilang. Enggak bakal. Padahal itu bercanda loh, tapi enggak bakal Iya diulang lagi. makanya jangan disamakan. Apa sih? Kalau aku sih tahu kamu bercanda. Ya udah maaf aja, minta maaf aja. Aku aja yang kenal udah lama sama Kasil nggak berani bercanda seperti itu. Hai, sudah. Mana MA? Turun kasih barusan berkandam juga sama si Aaron tuh. Dihabisin sama Aaron tuh barusan. Bang On Erin. cam dia kan. Bang Aaron kan on cam tuh Kak. Langsung dia buka baju. Oh, Aduh. naik ring aja sama saya katanya. Gini loh Itu ada RD. ada RD. Emang naikin tolong dong. Kalau nggak tahu Airin siapa, hanya saya yang tahu semua orang di Komal sini siapa-siapanya. Jangan kurang ajar sama Airin, percayalah. Kalau aku tinggal nama nanti. Airin siapa kak? Itu Coba lagi yang di komalnya si Ya, apa namanya? kami dulu bertarung soal apa kasus Pina Cirebon. Sekarang yang gantikan Air Striker ini Airin. Gak Airin berani. tuh orang gila, nggak bakal berani. Karena hanya tahu, saya yang tahu latar belakang Kasihan orang-orang. Kak, tadi udah on cam diturunin, terus aja gitu kasihan. Iya, benar. Jadi Kasil, aku kan dari sana. Itu tuh kan ditanya sama Bang Airin itu. Kau kantor kau di mana? Di Jakarta. Kau di Jakarta kan ditanyain sama. Udah turun dia, udah nggak ada dek, udah turun dia.
Kalau Airin jangan dilawan, percaya sama saya. Itu Kalau menurut Kasil, Airin ini kalau saya naik, dia ikutin. Kalau macam-macam sama saya, dia yang turun. Pasukannya banyak. enggak itu Emma si naik Alo Emma. itu, Kasil, si Alo itu emang dia bodyguardnya atau memang suruhannya itu? Kok sampai Orang nyari? bayaran, gocap cepet bayarnya RD. Itu tuh ini orang bayaran si Sandy naikin Fitri. Emma, Sandy naikin Emma. Bayaran si Fitri itu. Mana MA? Aku udah Mana lihat tadi berani. mukanya. Iya benar Poror, aku pernah Bayaran lihat si juga. Fitri aku tahu satu-satunya orang itu sampai Sandy terisi ada di banget bawah, dia akhir kemarin Sandy pun ada. naikin. Dia multi harusnya dia soalnya dia itu di privat. Enggak di privat, ada di bawah. Tolong Sandy. Udah diundang. Iya, saya ini orang gila demi Allah. Saya ini perempuan, ya. Tapi tenaga saya lebih dari 10 kali laki-laki. Mau coba? Ayo saya tantang. Kalau mau di ring gak usah air striker saya aja. Ya. Ini demi Allah nih saya katakan ya. Jadi jangan macam-macam sama temen-temen gua, adik-adik gua, anak setan. Kak Sil mau nanya dong, emang dia berani Kak Sil? Udah siap lehernya patah? Itu pertanyaannya kan kayak gitu ya kan? Emang udah siap leher dia patah? Saya ini nggak macam-macam ya orangnya. Saya slow santai. IP ketemu saya, Wi ketemu saya, RD lo pernah ketemu saya. Saya orangnya slow kok, demi Allah slow banget. Tapi lu jangan colek gua, jangan colek-colek kawan baik gua. Kalau bicara kawan baik, darah pun aku sembahkan. Ya, itu aja udah. Fans Sami, Emma minta naik, tolong naik. Itu Rudi Herman tuh nanyain tuh Kak Sil. Kak Sil apa kodamnya katanya gitu. Cicak. Rudi aku suruh naik nggak naik. Tolong Sandy itu email sama Emma. Bentar. Itu Mr. Blin itu si ini kan Kak Sil? Yang disabilitas itu kan Kak Sil? Iya betul. Ya elah main blok-blokan. Gak seru. Sebenarnya bukan Mr. Blind, bukan yang blok karena dia punya momot. Momotnya kan Kak? Mana bisa orang buta melihat kau juga keep strong kadang-kadang pula kau. Enggak, Itu maksudku Kak Sil. itu beneran blind gitu. MRYM tadi kayak mana? Boleh. Nantang di mananya aku? Nantang di mana? Jadi gini coba Kasil saya jawab. Itu MRM itu bentuk perkelahian. Bang itu, ya, Erdelo paham. katanya, Bang Erdelo katanya provokator. Nggak apa-apa provokator. Gak apa-apa, santai aja. Mereka Saya kata karena mereka. Kasil itu seorang advokat, jadi dia segala bentuk perkelahian itu tidak ada yang mengandung itu. Makanya dia bilang jangan. Tapi kan tadi digas sama RC Victor itu nggak usah lah kok ring tinju. Tanya orang grip sana ketua grip segala macam sini Pak Kuantam itu jiper juga dibilangin gitu tadi Mas RC sebelum kasih Iya online. makanya aku bilang kalau memang grip berarti kan Bang Maung. Gue tinggal telepon doang. Kalau sok jagoan kata Bang Maung kasih kabar Sil. Mau ngapain? Coba. Ya kan? Apalagi sama John K. Ku tinggal telepon aja. Dari mana dia? Ambon. Makanya ku tantang. Ambon Seram, Ambon atau K. Yang mana? Kalau NTT kan tinggal sama Maung. Itu aja. Aku nggak bercanda soal itu. Serius. Ya kan? Kayaknya dia nggak mau panjang itu umurnya Kak Sil. Iya, menantang orang berkelahi itu masuk unsur pidana teman-teman. Makanya Kasil bilang tadi itu udah air speaker nggak usah diladeni. Bagi udah paham teman-teman. Ya, apalagi Manado, email. Manguni, paham Manguni? Semua ketua umum Manguni itu sahabat saya semua. Oh itu kelompok tinggi itu Kak. Itu teman saya mau ku telepon sekarang juga ku telepon. Serius saya. Orang yang ditakutin itu. Di Manado, di Jakarta juga ada Manguni. Jadi Kasih. gini loh, kasih lo orangnya santai. Tapi lu jangan colek harga diri gua, jangan. Ya. Karena apa? Karena
kita ini nama baik sama kawan. Kalau ada orang ngaku-ngaku Ambon Seram, Ambon Ki atau Ambon, NTT sama Maung, kemudian ngaku-ngaku Mangunik, tinggal ku telepon ketua umumnya. Ya kan? Kayak gitu aja sudah. Mau selamat nggak di Jakarta? Kalau nggak mau selamat di Jakarta, selesai udah. Serius saya. Nggak main-main. Saya telepon ketua umum Manguni, selesai ini email. Kalau bahasanya Manado kan? Gitu. Saya ini orang gila loh. Serius. Saya hadapinnya orang gila doang. Kalau orang normal-normal nggak ada tantangan. Orang gila hadapin orang gila. Aslinya saya Banten. Nggak, lu mau makan silet depan gue tantang. Lu bilang 3 silet, gue tantang 30 silet. Makan bersama. itu. Iya. Mau lihat videonya? Mau lihat aku makan silet? Kena PL nanti akun Kak Sil. Jangan. Kagak. Nggak boleh lebih dari 3 menit. Jangan berisik kau, keep strong ah. Aku ngingatin lu. Ya nggak ada. Sudah berapa kali ada. Kau diam aja udah. Berisik sekali hidup kau. Jangan. Baik. Ah, baik. Tai kucing, babi anjing. Diam. Nih ya, ini serius nih. Tolong gedein aku Sandy. Host, gedein itu host. Nah, yang ku pegang apa itu? Lihat yang benar. Apa itu yang ku pegang? Hasil videonya diulang, nggak lihat itu tadi. Dikiranya permen itu. Udah Bang RD lah, udah ngilu. Nah, lihat ya, lihat nih dekat-dekat. Apa itu? Apa ini? Ini apa nih? Bukan yang hitam loh, bukan yang hitam ya. Nah, nggak aku tunjukin aja. Gue bukan so jagoan, tapi gue memang jagoan. Ngilu. Bang RD lo sih. Tadi Allah. Cukup ya. Kak Sil, aku mulai nanya enggak Kak Sil. Kalau misalnya kita nantang orang berkelahi itu Kak, emang ada pidana ya Kak? Iya ada. Masuknya persekusi. Ya Kak ya? Persekusi nggak Kak? Masuknya ke pasal 315 ya? Berapa? Pengancaman itu, Rok. Iya. Kalau misalnya kita ngajakin orang kelahi itu Sebentar lupa lagi pasal berapa. pengancaman ya? Ya pengancaman. Itu udah pengancaman itu nantangin. Bener nggak Bang RD? Iya, itu bisa masuk pasal 184 ayat 2 bisa. Pasal 182 itu mengatur tentang menantang orang untuk melakukan berkelahi, tanding, duel. 182, 184 itu. Makanya nggak boleh orang menantang-nantang berkelahi itu. Apalagi di media sosial, junto pasal. Oh udahlah, nggak tahu hukum aja mereka. Makanya Kasih tadi bilang udah janganlah. Kasihan juga masih Alo tadi kan. Cuman aku tadi telepon si air sticker itu lama sekali dia di situ koar-koar. Makanya saya masuk sini sebentar, saya bilang selesaikan. Tapi ternyata dia lebih gila juga tuh air sticker tuh ngebantai. Dia kalau udah emosi ini dia marah. Hampir 11 Orang lagi anteng-anteng tadi. Ada aja lagi. Itu cocoknya itu lawannya Bang Senses itu. Iya benar. Iya. Soalnya saya pernah debat sama Bang Senses. Cocok itu pasti. Iya 11-12 tuh.
Enggak, yang keselnya tadi si RP-Man di situ ya udah tuh apa jadi kayak Iya, dia memprovokasi. malah memprovokator, bukannya menengahi ya sebagai Temennya. host ya. Sebagai host udah tahu temen harusnya menengahi gitu loh. Udah nggak, jangan ada nantang-nantangan atau gimana. Jadi Dia di malah mana ringnya? kayak orang ngadu domba. Jadi gimana Striker, terima nggak? Nggak terima ya, nggak terima ya. Jadi kayaknya seolah-olah perkataan nggak terima ya kayak ngecilin gitu kan. Konotasinya dia itu loh, pengucapannya loh. Jadi jadi Striker nggak terima nih ya. Striker nggak terima ya, nggak terima Jadi ya. ngucilin Iya, Bang Fly iya tadi. konotasinya itu kayak orang mengecilkan gitu loh. Memancing itu jatuhnya itu Kak, Iya, memancing Dia jatuhnya lebih memancing kenal sama Bang provokator. Fly duluan loh. lainnya itu untuk mengiyakan dan mau duel sama dia Iya, gitu. jadi kayaknya kan namanya laki-laki kan punya harga diri ya guys, ya kan? Makanya Bang Iren tadi kan sebenarnya juga nengahin. Cuman akhirnya kan marah juga tuh Bang Iren. Nantangin lah ke si siapa tadi Alo ya. Iya, Nah, Tadi tuh. ditanyain kan kantornya gimana tuh ceritanya tuh? Gimana tuh? Gue nggak lihat tuh Bas Pangiren. Oh iya Bang Iren marah-marah juga. Suaranya tinggi Oh tadi tadi. ada. Langsung diturunin sama ya nggak tahu lah sama Mr. Blind apa sama Momotnya nggak tahu. Momotnya Jadi- pasti nggak mungkin langsung. dia. Jadi tadi tuh gini loh Kak, Bang Airin tuh menanyakan, kau kan apa namanya ajudannya si ini, ya kan si perempuan itu gitu kan. Terus kau kantornya di mana gitu? Kau di Jakarta kan? Ya udah kita jumpa aja diajak sama Bang Airin jumpa. Atau nggak mau kau jumpa biar aku susul ke kantor kau. Seperti itulah kira-kira. Alah. Ya kan padahal Kak Asil naik itu sebenarnya sih Nggak usah air striker lah ya. Iya, Mira kasih betul ceritakan. ya Kak ya. Mira Nah, ceritakan dekatkan ya, siapa Kak. kakak Mira. Langsung ketawa Kak Mira. Iya dia belum tahu aja Kak Asil gimana kan. Kalau kita yang udah tahu Kak Asil kan. Duduk loh. Besok juga ketemuan itu sama Kasil. Kak Asil tuh nggak cuman secara fisik kalau mau gimana pun. Beliau tuh secara batin pun mampu. Ya kalau udah tahu bisa seperti itu mereka juga nggak bakalan berani teriak-teriak ke Kasil. Sekali Kasil marah, diem, hatinya berucap, jadi itu orang. Ini sejauh pengetahuan saya ya. Nggak usah saya Nah, ketemu orangnya lah, nggak usah saya sentuh badannya. Jarak jauh pun dengan sumpah aja selesai. Ini demi Allah saya 2022 udah ada di TikTok ya. Baru kali ini saya reveal siapa saya kan. Jadi saya juga nggak mau jadi jagoan. Tapi kalau lu belaga jagoan di komal-komal hadapin gue dulu lah. Itu gue tantang udah ya. Siapapun yang mencolek pendukung di kita hadapin ke hasil dulu. Itu aja dulu ya, nggak usah macam-macam. Saya sehari ini menjadi jagoan sementara, tapi kenapa aku bilang sementara, karena kalau sudah bilang permanen nggak selamat hidup kalian. Itu aja udah. Tuh Bang Fly. Nah, udah bisa ya Kak. Turunin aja aku Bang, naikin aja Bang Aris Striker. Nggak apa-apa Kak Mira di atas aja. Nggak ada ininya. Harus naik dulu, turun dulu, keep strong. Siap, aman Kak. Siapa yang jadi momot? Tolong naikin dulu. Sandy, tolong naikin striker. Saya gitu, Pororo, saya belum ketemu kamu. Dewi, ya saya belum ketemu kamu. Sandy, tapi kalau saya udah masuk ke hati, Iya. ya udah darah dan nyawa urusannya sama saya. Itu aja udah, serius saya. Terima kasih Kak Sil. Edelo pernah ketemu saya kok. Edelo ya deh, Edelo pernah ketemu saya pada saat kematian Alvin Lim, ya kan? Kemudian Pensami udah ketemu saya, Mira sudah ketemu saya, Wi ketemu saya. Bagaimana Mira tahu saya dibully pagi, siang, sore, malam, subuh, ketemu pagi lagi, ketemu subuh lagi. Tapi kemudian mereka sekarang minta maaf sama Kasil, betul nggak Mira? Jadi adik-adik gue semua yang membuli saya waktu itu, betul nggak? Betul. Mana ada orang kayak saya?
jadi deket sama Kasil sekarang. Mana ada orang Bang, kayak saya bisa? Hah? Bang Pray naik dong. Udah di Jambak juga. Fly naik fly. Bang Play naik sini. Nanti Udah di di jam Jambak. terus jadi botak nanti. Kayak si Rudi udah ku Jambak berapa kali tadi. MA naik MA. MA Udah naik. tidur kayaknya. Kalau MA Iya udah kayaknya. tidur. Iya, karena dia habis kerja tadi capek. Serius saya nggak pernah umumkan hari ini. Hari ini tanggal berapa sekarang, Dek? 25. 25. 25. Saya nggak pernah bilang saya siapa. Saya selalu menghormati orang. Ketika orang hormati saya, dia sekali, saya 10 kali. Dia 10 kali, saya 100 kali. Dia 100 kali, saya 1000 kali. Itu sifat saya. Tapi kalau lu injek teman-teman gua yang dianggapnya lemah, lu jangan salah. Ya gue yang maju. Itu tadi gue tunjukkan kan? Jangan. Apalagi cuma tadi mereka berenam. Tadi cuma Air Striker sama RD lo. Bajingan babi kalian itu. Hah? Pengeroyokan itu. Pasal berapa RD lo pengeroyokan? Coba kasih tahu. Gimana Kak? Barusan dari ini dari akhir. Pasal pengeroyokan pasal berapa? Kasih tahu biar kita kenakan kepada mereka. Coba ada RD lo sama Air Striker bajingan. Iya, itu bisa Betul, masuk makasih. pasal 170 teman-teman. Iya, Itu 170 dengar ya, kan? dengar. Pasal 170 dan pasal 262 itu. Jadi pasal 170 itu pasal yang menjelaskan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana tindak kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Saksi pidananya lumayan. Terus pasal 262 yang mengatur pidana pengeroyokan, ketentuan ini ya intinya masuk unsur semuanya lah kan gitu kalau pengeroyokan. Cuman mau gimana Kasil itu kan pengeroyokan di media sosial masuk ya tuh. Gini loh, Dek, ya kan? Kita ini kan kalem-kalem aja kan di pendukung di kita. Kalau kau kenakan pasal di mereka mana paham. Bilang aja 170, biar mereka cari sendiri. Kemudian ketika mereka bantah, oh 170 nggak masuk kok, ya kan? Itu KUHP nggak masuk UIT, kita masukin UIT-nya semudah itu Ya, ini itu loh, pasalnya. ya kan? Ada kok UITE tentang penghinaan, pengancaman, ya kan? Pasal yang sedang dikenakan sama Nikita, ancaman dengan kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya di badan, kekerasan mulut pun masuk, verbal Ya, lisan kejahatan namanya. verbal. Kejahatan Iya. verbal. Ya, perkara itu gampang RD lo. Jadi gini teman-teman sekalian ya, 122 orang. Siapapun yang merasa pendukung Nikita Mirzani, Kasil, RD lo paling depan. Sepakat nggak RD lo? Ya. Emang gue takut di penjara. Mohon maaf kagak. Tinggal gini, gue telepon nih Pororo. Dia nge-DM, kasih. Sebentar Air Striker. Pororo, gue ini di penjara. Tolong, gue ini rokoknya habis gudang garam merah 1 box ya. Terus gue telepon RD lo, tolong. Amer kakak habis 1 botol. Bawa sini. Nah, mau apanya kau? Hah? Ya tuh. Siap meluncur. Semudah orang nggak tahu itu. ya. Ini kan sebelum ke RC Taker, saya ini dengan Kak Sil dulu berbeda pandangan. Sama, 1 tahun saya musuhan sama Kak Sil ini. Tapi setelah ketemu, Kak Sil tuh orangnya baik gitu loh. Dia setia kawan kan gitu. Makanya ya udah deh. Saya sebagai orang yang lebih muda, Kak Sil minta maaf, udah selesai, nggak ada dulu kontrak terus itu. Lanjut Ini Bang bagi, RC Taker. bagi saya kan Bang cuma Erdi udah di tahu kan TikTok. ceritanya. Tadi kan sudah saya jelaskan kan bahwa saya duluan kan yang diinin dia. Udah saya jelasin juga, cuman orangnya ngotot. Tadi saya sendirian dikoyak berapa orang, ya udah deh. Air Striker saya telepon ya, tapi kau jangan kayak kena air. Saya kan ngomong gitu. Kau datang Air Striker, kau melempem di sini saya bilang kan gitu. Tapi setuju juga Bang Air Striker tadi pas naik itu. Kau naik ring lah, cari kau orang Hercules naik ketua grip tuh, baku hantam kita sampai mati. Udah diem orang. Siapa? Dia ngaku anak buahnya Hercules. Iya, dia orang-orang itu. Enggak, kasih adikku kan sekretaris di sini, sekretaris provinsi Hercules. Grip. Grip. Bentar, Iya, aku makanya aku telepon ya. bilang, Aku telepon sebentar.
tangan Udah kanannya pagi Hercules Kasil. ya. Nggak ada cerita. Udah Kasil, biarin Kasil. Nah, maka kata aku kalau kau pening karena nyari aku, gampang tanya saja ke situ kata aku. Hmm. Ya Bang Erdi, kalau gue di ring tinju ya gue bisa apa? Gue bukan atlet. Oh, si Miki si Miki typing Di jalanan lah. rame tadi. Lihat baru laki-laki kan gitu. Kalau mati tinggal kubur. Prinsipnya kan gitu. Lagian diri nggak mudah, dibilangin ada lisensinya kok. Ini orang nggak pada ngerti apa? Iya Miki, lagian ngapain kubu kamu ngajak-ngajak orang ngering tinju nantangin kayak gitu? Miki saya jelasin. Tadi waktu sebelum saya masuk ke situ, saya ada di Komal kan, Bang RD. Itu kan kamu nggak tahu awalnya kan saya nggak di room Sirapi tuh waktu si Alo itu cari-cari air sticker kan. Nah saya masuk di situ. Nah coba kau bedakan di situ ada nggak kawan-kawan kita di mari? Saya cuma sendirian di situ tadi. Yang nantangin Ya orang kan, siapa nah Miki? akhirnya kan Bang RD itu kan temennya Bang RD itu air sticker itu punya nyali nggak ke sini segala macam kok. Gimana kamu nonton live? Makanya saya telepon tadi Bang R untuk masuk ke situ. Setelah situ diklarifikasi tadi. Gak penting lah, lanjut. Ngapain kau jelasin deh RD lo? Siapa dia? Biarkan saja. Ih Tuhan. Gak usah. Gua saksi katanya orang kita juga nggak dengar kok. Bentar. Miki, Mike, bajingan. Jangan kau kompor-kompor yang sudah selesai ya. Ku injak kau nanti. Ya udah selesai, Mike. Kau nggak tahu masalahnya, kau ketak-ketik, ku hantam nanti kau. Ini di DM, ngajak kering tinju. Ngapain itu gua kering tinju tuh? Ya urusan ribut bukan urusan juga periuk nasi kau, urusannya apa? Ini masalah harga diri. Paham kau Mike? Kalau nggak kau naik ke atas. Ya? Jangan kau ikut campur hal yang tidak kau ketahui, anak setan. Saya klarifikasi, makanya ngapain pada ribut? Ya itu, yang sebelah itu yang ngajak ribut, Mike. Siapa itu? Siapa nama? Alo. Iya, awalnya kan tahu kan gua deket sama lu. Mereka kan pada komplain tuh urusan itu kan naik. Saya bilang ada apa Rapi, teman-teman kok ngomongin air stiker masalah Salsabella itu. Lihat Bang Piti, Pak, lihat Pitinya kan viral waktu itu. Aduh, kok jadi gini? Makanya Iya viral itu. viral banget. Makanya kan lihat kan komen satu. Oh iya, memang mungkin Bang Air Sticker juga banyak tuh yang banyak yang mewakili kan gitu. Makanya saya tanya sama Bang Air Sticker, itu awalnya gimana sih ceritanya? Setelah saya baca, saya berikan, oh iyalah dia membela diri intinya kan, sama-sama juga kan gitu awalnya. Saya udah jelasin itu, cuman mereka nggak ngerti. Gua gak ada urusan sama lu RD lo. Gua pengen baku hantam aja di ring tuh sama si Air Sticker ya. Gua telepon kirain, gua bilangin gini kan tadi, lu jangan keluar di sini Air Sticker nanti. Dek. Tadi ada di koma nantangin kakak Bobo Hercules dek. Siapa Kak? Namanya Alo Awawata. Cari anak itu deh, take down. Oh, siap. Dia sosok Bisa nggak Kak kirim itu namanya? Iya. Alo Awawata aku kirimnya. Kau take down anak itu, jangan sok jagoan ya. Oke Kak. Oke, thank you. Siap. Jakso. Mampus kan? Gue dong. Halo Jakso. Mati anak itu perkaranya. Kakak gue dong. Ini orangnya Hercules, tangan kanannya Hercules. Jadi jangan ngaku-ngaku anak Hercules, Maung. Kenapa Maung itu dinamakan Maung? Karena itu macan. Kalau kami orang Sunda bilangnya Maung karena kami keturunan Prabu Siliwangi. Jangan macam-macam, gitu aja udah. Jadi keselamatannya ya kita nggak terima lah. Jangan injak-injak adik-adikku di sini. Kacau kalian. Saya mau klarifikasi masalah siapa Miki ya. Miki saya juga ada di sana tadi ya Miki ya. Pas kebetulan pas Alo ini sedang nantangin Bang R ya. Itu keras banget suaranya. Nantangin. Pas Bang RD lo datang
akhirnya Bang RD telepon, Bang RD pun dikeroyok itu ya sama Bang Raffi sama Mr. Blind itu ya, walaupun kata-katanya agak kasar tapi dirusuhin pas Bang RD ngomong tuh, itu dikeroyok namanya Bang, ya kan. Bahkan mereka juga berhak, mereka terjadilah berantem itu. Kalau Bang RD lo kan masih gimana ya, ya udah biar berdua aja mereka, kita nggak usah ikut campur. Bang RD kan seperti itu tadi bicaranya, biarin omongan mereka berdua aja. Akhirnya kan Bang Air datang, pas tadinya sebelum Bang Air datang itu si siapa Alo itu suaranya kenceng banget, giliran Bang RD datang, Bang Air datang melemahlah suaranya ya, agak Setelah aku lebih datang lembut kayak mana suaranya. Mira? Setelah aku datang. Setelah Kak Sil datang itu di apa ya, dibulinya di bawah, itu dibulinya dan dibilang nggak nyambung ya, kata saya Dulu, saya nih, kira Awas Bang Erdi, nanti ke ini kena Bennett. Nah, Bennett. ini Ya. teman-teman. Kak Sil itu setelah saya telisik dia itu saudara saya. Makam Eyang Kartosuwiryo tuh di sebelah rumah saya. Ini Aduh, anjir. Anjir. sebentar dulu. Ya, 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 ya. Makam Eyang Kartosuwiryo itu, kenapa saya ada Raden Dadan Mariana? Eyang makam Eyang Karno itu dimakamkan di samping nenek saya. Ini Malangbong, ya. Jadi saya sama Kasil ini satu keturunan, satu darah Eyang Kartosuwiryo. Terima kasih. Siap. Jadi gini, Kartosuwiryo itu katanya zaman dulu pemberontak DITI, ya kan? Padahal bukan pemberontak, berusaha menyelamatkan negara Indonesia ini dari Belanda. Dan saya cucunya. Kemudian itu dari pihak bapak. Kemudian dari pihak nenek kan orang Baduy dalam ya. Yang nggak pakai sepatu, yang nggak nonton TV segala macam, itu ilmunya diturunkan ke saya. Nah, dari pihak bapak itu juga adipati terakhir di Kabupaten Kebumen. Namanya kalian tahu sate apa? Sate apa yang terkenal dari Kebumen? Ada yang tahu? Ya, nggak mau isi pulsa ini. Gua kasih 100.000 yang bisa jawab. Sate apa Kak? Komen Kak. Ambal, sate ambal. Nah, itu Izul Dragon betul. Nah, itu saya keturunan, sebentar Bang. Saya keturunan adipati terakhir. Sate di Ambal. Ya, jadi kenapa saya berani? Karena saya ini merah putih banget. Ya, saya wong Jawa banget yang membela darah merah putih ini, dan saya juga cucu keturunan dari Kartosuwiryo DITI. Oh, kakak-kakak si Tepu. Hah? Si Tepu typing. Nggak apa-apa, biarin. Jadi saya Kartosuwiryo itu kakek saya. Orang zaman dulu bilangnya pemberontak DITI, padahal bukan pemberontak. Kami berusaha mempertahankan tanah Jawa dan tanah Sunda dari Belanda karena batasnya dikecilin sama Belanda, karena kemudian kami berontak atas nama Islam gitu. Nah, makanya saya pemberontak. Yang jelas gini teman-teman, Sylvia ini bukan siapa-siapa, tapi kalau diperlukan Sylvia akan jadi siapa-siapa. Paham kan? Halo Boven Freitas. Tadi kamu luar biasa, Dek. Halo Kak Sil. Kamu luar biasa tadi, Dek. Iya, Sumpah. tadi itu Alo itu kan tadi Bang RD juga tadi itu ada nonton berantem sama gue dia. Pas aku turun, aku masuk lagi dia kayak berantem sama Kak Sil, bawa-bawa tuh nama om gue. Gue tadi tantangin dia, coba mana itu DM gue alamat lo kan berani banget. Nggak berani malah dia. Nggak ada, mereka tuh pengecut semua. Ukuran pisangnya ya paling di bawah 10 cm. Benar, Paham Kak ya? Sil. Paham ya? Jadi kalau kamu melawan mereka jangan pakai otot, jangan pakai otak. Jadi belaga gila aja, betul nggak RD lo? Kalau mereka jangan pakai otak. Karena Benar kalau banget. kita pakai otak itu nggak seimbang, betul nggak RD lo? Hah? Iya, betul. Pakai otot pun enggak, belaga gila kayak orang gila ketawa keti. Lu kenapa bro? Kan udah gue bilangin bro, lu gila ya bro, gitu aja udah. Boven, paham nggak?
Iya benar, benar Kasel. Iya. Jadi Tadi sama aku diserang mereka semua, aku sendirian itu. Tadi Bang RD tadi itu ada lihat aku ketawa-ketawa sama Bang RD tadi juga. iya, tahu saya. Kita lagi santai di room ini, tiba-tiba ada laporan air striker ditantangin ring tinju. Iya, anak setan. Adek gue air striker ini bukan petinju. Walaupun badannya tinggi besar 184 cm, dia bukan petinju. Jadi salah kaprah. Makanya aku bilang, teman-teman aku punya HP 2. Aku kesana dulu ya, aku naik. Begitu loh. Makanya orang-orang di sana orang-orang gagal. Kamu mau jadi orang gagal seperti mereka? Enggak dong, ya kan? Ya. Orang-orang gagal itu yang tidak melihat sebuah permasalahan dengan clear, dengan hati yang baik. Itu orang gagal. Semuanya tentang keluhan, hidup tidak nyaman, hidup tidak baik, kurang duit, kurang cewek, kayak gitu. Jadinya, paham kan? Kasel, aku malah tadi bilangin dia tuh, aku bilang, halo kamu tuh kayak kurang bahagia deh kamu tuh. Kamu Iya semua kan? masuk sini kamu nantangin, tapi kamu sendiri pengecut. Pen, kalau di sana kan kita nggak diskusi ya Pen, bawa karaokean kemarin ya Pen ya, baru nyambung Iya ya Pen. benar, kayak semalam gitu kan Bang. Jadi kau ini kalau ngadepin orang-orang semacam mereka itu dibikin fun aja. Wah, gue ngadepin para badut, gue jadi badut juga nih. Gitu aja sudah, ya. Betul, ya benar. Nah, kayak si Alo Awawata ini sedang berada di gedung DPR MPR, bertemu Bambang Pacul foto-foto, padahal dia itu bukan siapa-siapa. Sudah kulaporkan sama anak buahnya Mau, tangan kanannya Mau, Hercules. Ya, Besok dia nggak bakal bisa tidur. Kau santai aja, oke? Betul. Santai Kasih aja. itu om gue itu, Mau Hercules itu om gue itu. Makanya tadi aku bilang sama dia tuh, aku nggak tahu sama dia tadi. Aku bilang, kamu DM aku dong alamatmu gitu. Itu si Alo tuh mukanya tuh. Anak baru gede, mentil. Yung Timur, Tanimbar. Ai, Mak. Kau ditampar sama seniornya selesai pula kan? Nah, itu sudah. Tadi kan dia sempat maki-maki aku tuh, aku balik aku bilang sama dia, kalau kamu bisa maki aku juga bisa, jadi kamu nggak usah sok keras di sini. Iya, jadi Ambon itu kan terbagi. Ada Ambon, ada K, ada Seram yang biasa di Jakarta. Kalau di Sulawesi Utara kayak fans Ami 2 ini ada Manguni. Tanya ketua umum Manguni di Jakarta ada 4. Tanya kena Kasil nggak? Itu aja dulu. Terus NTT ini Hercules nggak seneng orang sok-sok jagoan. Kalau kamu salah jangan sok jagoan, kau ini tempe katanya. Jadi nggak usah. Tadi sudah kulaporkan si Alo Awawata ini kalau mengaku anak buahnya Hercules. Tadi tangan kanan Hercules sudah kutelepon. Tinggal besok gimana nasibnya kita wallahi saja. Kan gitu. Tadi kan aku masih Mbak Kasel turun kan aku naik tuh, dinaikin sama Raffi sama yang lain-lain tuh. Ya aku di situ. Terus dia masuk, dia bilang gini, aku sempat itu dengar dia ngomong, wah aku nggak bisa tidur nih. Terus aku ya keluar aja langsung. Aku nggak mau bahas karena dia ngomong begitu sama yang lain-lain. Aku ya udah aku diamin, aku turun aja. Dia bilang aku nggak bisa tidur nih. Karena ada yang ngomong tuh, kenapa naik lagi? Wah aku nggak bisa tidur nih, kayak kata dia gitu. Aku bilang mampus kau, makanya jangan sok jagoan. Mungkin dia nggak bisa tidur, besok bingung makan apa, betul nggak Rilo? Iya, makan silet coba. Bisa nggak makan silet gitu kan sih? Cena. Ya, ku tantang kalau udah ketemu minimal 3 dulu. Kalau nggak sanggup 3, 30. Udah gitu aja. Air Striker, ceritakan masalah kamu tadi. Kasel, aku turun dulu ya. Aku mau ini. Ya tadi tuh Bang Raffi kan. Speaker, aku mau turun dulu ya. Iya deh. Nah, ya, siap Bang. Oke Bang, siap Bang. Nge-share, pertama Bang Erdi nelpon, gak angkat, dia nge-share, gue masuk lah, masuk, pikir kenapa, gue lagi di kamar mandi kan. Ini Air Striker lo dia tantang masuk ring tinju gitu.
ring tinju. Nanti dulu gue ke kamar mandi gitu kan. Ya kan Bang Erdi ya, tadi gue ngomong lagi di kamar mandi ya. Ya benar. Begitu selesai kamar mandi, tanya, kenapa? Gitu. Padahal gue gak kenal Kasil gitu kan. Ngajak ring tinju, ya, jangan ring tinju lah, gue nih bukan pemain tinju. Dia atlet, gue bukan atlet. Dia ngerti cara pukul segala macam, kita nggak ngerti kan. Iya berantem di jalanan aja. Laki-laki kan berantemnya di jalanan, baku hantam aja kita udah gitu. Gak mau dia ditantang gitu tadi kan. Nah itu kan Tuhan itu kan menciptakan dua tangan itu buat baku hantam. Ya sudah kita baku hantam aja kan gitu. Mantap kau tadi nyampein itu di sana tuh. Iya. Enggak, gua bilang kan, gua jaminannya gua panggil air striker ke sini, lu jangan melempem ya, saya bilang. Jangan berubah pikiran. Lu kan tadi di Jasmine di sana kan nggak berani air striker ke sini lembek apa segala macam. Air mas masuk kamu ngegas semuanya diem itu orang-orang di situ. Keren air striker. Loh, Bang, maaf juga ngomong Bang, preman di Lampung aja pernah gue ribut Bang. Demi Allah disuruh nggak bangun gue tempat duduk ini Bang. Cuman ngebelain ibu gue doang. Nggak bangun gue. Iya. Gue nih nggak takut mati Bang, bener aja Bang. Kalau mati tinggal kubur, kan beres dunia ini. Orang mati itu kalau malah kita cari kan. Itu. Tapi kalau dia ngajak diri tinju ya gimana? Kita belajar dia kakak tinju. Kak Sil, kalau ada waktu besok kita konferensi sama Bang Togar. Bang Togar. Aku sidang di PN Subang putusan Pak Abi Aulia. Abi, bener kan? Iya. Jam berapa? Iya, Bang Togar itu kan kemarin Bang Erne, gue tengok narasi-narasinya lumayan berbobot tuh di live. Dia sering mantau juga pakai phone kecil. Kali-kali konfren lah, ketemu sama Kak Sil katanya. Karena dia kan udah mau ditunjuk sama kuasa hukumnya Nikita Mirjana. Iya Bang, bentar saya kembalikan waktunya, saya bilang. Bang Togar sering komunikasi. Bukan besok sih, hari ini saya berangkat jam 8 ke PN Subang. PP sih jam 3 udah di Jakarta lagi. Gitu. Tapi kalau udah kesiangan saya bantu doa aja ya, Dek. Tadi itu adek aku nelpon. Adek kandung. Makanya tadi angkat dia dulu. Ngintip dia. Jadi Kasil besok putusan untuk Abi sama ini ya, siapa? Abi doang, Arigi ya? Abi doang kan yang ditangkap Abi doang. Arigi mah ada di luar kok. Abi. Ya udah lama enggak ini. Itu Saya mau doanya ya. Iya, harus doain lah karena yang menguatkan si katanya ditunjukin Kasil itu kan catatannya di sana. ada barang bukti dia tidak ada di TKP kan gitu. Udah tahu itulah. Kita tahu putusannya gimana. Kalau memang putusannya Abi bebas, Pak Yosep bebas dong demi hukum. Kan bukan pembunuhan berencana Ya, bisa dijadikan novum. Nanti makanya setelah 2 minggu putusan Abi, saya mau PK. Nah, nanti Ade lo gabung sama saya PK ya. PK Pak Yosep. Putusan Yandri masih ikut nggak sama Kasil tuh? Wah, sejak pra peradilan udah nggak ikut, dia sakit waktu itu, jadi nggak bisa kusalahkan juga kan. Iya, Tapi si Yandri, ATS itu sampai sekarang sama si Sodobono itu nggak terima dengan pernyataan saya selalu gaungkan Yosep itu terus bebas dari hukuman, saya bilang. udahlah, tanya dia ijazahnya beli di mana, udah gitu aja dulu. Ijazahnya dia beli di mana, EMA-nya, daripada gua bongkar gitu aja, lo, oke? Gitu ya. Aku cek di Dikti kok nggak nemu nama dia, bingung ya. Ya udah, makanya ku tanya ijazahnya beli di mana, itu aja dulu, nggak usah lawan Sylvia. Kasil ini jelas, betul Striker ceritakan. Iya, ada semua. Kalau saya buka di PP Dikti punya Kasil itu jelas ada semua. Iyalah, barometernya ke situ. Orang nggak ada di Dikti itu kan bingung saya kok bisa jadi advokat. Dia kayak Eri Susanto. Jangan ngaku-ngaku advokat dan Esa-nya pun nggak ada, gimana jadi advokat? Sulap. Makanya ginilah ya. Ini teman-teman semua 126 orang.
kalau kalian bukan siapa-siapa mengaku siapa, menyerah aja. Mendingan tiarap daripada aku take down kalian. Siapa dirimu, malu nanti ya. Oke? Oke, berarti untuk untuk klien kita ini nggak banding sama kasasi, langsung PK aja ya, biar cepat ya. Kalau Pak Yosef kan sekarang yang disidang Abi kan, Abi, Ya. Abi dituntut seumur hidup sama dengan Pak Yosef. Setelah aku cek tuntutannya itu sama dengan Pak Yosef, jadi copy paste. Nah itu jadi bahan Oh, aku ketika aku buat pledoi aku 98 halaman, kemudian mereka mengajukan replik aku 17 halaman, ya tinggal putusannya seperti apa. Tapi sepait-paitnya, andaikan mereka hakim ini menghukum Abi dengan angka ya, bukan putusan bebas, ya kita langsung banding karena judek fakti. Ketika bicara banding itu kan judek fakti sama PN. PN itu nggak mengakui narasi sesat atau omon-omon kayak kasus Nikita ini. Jadi kesempatan kita dibanding kuat untuk membebaskan Abi. Namun kalau putusan Abi ini putus bebas atau freisprach, kita langsung bawa putusan ini sebagai novum buat Pak Yosef membebaskan gitu loh. iya. Kalau Pandangan Erdelo hukum mau saya juga kayak bergabung gitu. silakan, ya kan? Iya, pandangan hukum saya juga begitu. Kan dulu dari dulu sampai sekarang saya statement nggak pernah berubah. Apalagi nanti di PK kita gabung ya. Saya kan banyak pembencinya tuh di Subang tuh. Ya, aku gini loh. Kemarin saya gabung sama 2 orang, ya kan? Itu sodoran dari orang-orang pemerhati Subang. Ternyata malah menyulitkan saya. Saya gini loh. Saya ini orang gila. Saya ini magister hukum pidana militer, cum laude, magna cum laude 3,90 indah saya. Kemudian saya berusaha di take down, saya berusaha didikte sama seorang sarjana hukum doang yang nilai IPK-nya cuma 3,2, kan nggak balance. Saya bilang, udahlah, saya nggak akan nyontek kamu punya pledoi, tapi karena kau dibutuhkan kehadiranmu saja ikutin aturan, betul nggak? Itu aja. Betul. Iya kan, jangan sombong-sombong di depan Kasil. Kalau kamu bilang Kasil lulusan mana, gua anterin ke kampus gua. Kemarin aja ku datang, dia lulukan foto saya dipajang sebagai tambahan akreditasi terhadap kampus tersebut bahwa saya dianggap berhasil kok. Sekolah Tinggi Hukum Militer MH saya di SA-nya di Bung Karno, saya juga jadi acuan. MH saya di Sekolah Tinggi Hukum Militer juga jadi acuan. Bukan buat kesombongan ya Erdelo. Namun profesor saya ini kan ada Jimli Asidiki, Gajus Lumbuun, Romli Kartasasmita, Hikmahanto. Siapa yang nggak kenal mereka? Saya aja diuji sama mereka nilainya 3,90. Jadi kalau saya diuji di TikTok kayak tadi siang Raffi tentang persoalan TPPU menguji saya, ternyata saya cek Raffi ini MH-nya cuma bisnis, berarti persoalan untung rugi. Kalau saya kan linear, S1 saya pidana, S2 saya pidana, terus mau lawan yang bisnis gimana, bro? Erdelo, perasaanmu? Hah? Nggak balance kan? Ya, uji kompetensinya menunjukkan mereka harusnya sadar diri harusnya. Itu Raffi tadi berupaya menjatuhkan saya. Saya cuma bilang, Raffi, 4 tahun ke atas di UU TPPU itu atas pidana berat. Dia bilang, enggak kok, 369 27 BA 2 termasuk pidana berat. Saya bilang, tunjukkan. Dia nggak berani tunjukkan. Saya bilang, kalau UU TPU pidana berat itu menyangkut kepada korupsi sama narkoboy, bukannya 36927B. Wah ngotot aku, dia tuh Kasil mengada-ngada. Aku bilang, setan kau, malas lah aku berdiskusi debat sama orang yang di bawah kita. Betul nggak Erdelo? Betul. Nggak penting, capek kita ngadepinnya. Makanya kita tinggalkan aja, sudah selesai. Makanya dari semenjak percakapan itu saya kan punya 3 poin, masalah ambang batas penahanan, nanti keyakinan hakim. Kan saya nanya, ada yang nggak bisa membantah saya ketika mereka menguji alat bukti aja hasil dari penyadapan. Itu kan kritis, nggak bisa menjawab sampai sekarang. Perekaman diplesetin, perekaman itu ya penyadapan.
menurut Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 nggak bisa melakukan penyadapan Sebenarnya gini dengan loh, RD apapun. loh, ini masukan dari saya ya. Kau nggak perlu bahas pasal lah. Pertanyaannya begini, ini korban atau manipulator ulung? Kalau dia korban, berarti dia yang dihubungi, diancam-ancam. Tapi pada kenyataannya kita diperlihatkan bahwa dialah yang menghubungi pihak kita. Betul apa enggak? Berarti dia manipulator ulung, bukan korban, itu dulu. Lantas, hanya satu yang perlu dibuktikan oleh Bang Fahmi CS. Ini pemerasan atau permintaan tolong dan transaksional. Itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Kemudian buktikan apa lagi? Apakah barang-barang sitaan HP-nya si RG, nomor WA-nya si RG, kemudian chat percakapan di WA-nya si RG, itu harus bawa ke lab digital forensik. Kalau belum dibawa, anggap ini upil hantu belau. Ya kan? Kita belum pernah dihadirkan. Majelis Hakim yang mulia, tolong keluarkan HP yang disita. Itu emailnya berapa, atas nomor telepon siapa. Lantas kemudian itu ada 2 flash disk. Majelis Hakim tolong putarkan, kami ingin mendengar apa yang beredar di luaran sama yang ada di flash disk seperti apa. Majelis Hakim, saya memegang percakapan WA yang katanya jaksa penuntut umum adalah percakapan yang memberatkan di kita. Saya terima ini print outnya Majelis Hakim, namun ini sumbernya dari mana? Dari akun siapa? Saya lihat akunnya RG. Mohon Majelis Hakim, apakah HP dari RG sudah masuk ke laboratorium digital forensik atau bukan? Kalau bukan, izin Majelis Hakim, mohon dibatalkan semua nilai pembuktiannya. Selesai nggak? Itu saja. Selesai itu. Namun ada 1 HP, 2 flash disk, 1 bundle transfer, 1 bundle transaksi, kemudian 1 akun WA. Izin majelis, saya mohon kepada jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan seluruh dokumen. SP Sita, surat perintah penyitaan ada nggak? Tolong dikeluarkan. Kemudian berita acara penyitaan ada nggak? Tolong keluarkan. Penetapan pengadilan atas barang-barang ini resmi disita untuk masuk ke pengadilan ada nggak? Mohon izin majelis, apabila 3 dokumen itu tidak ada, saya mohonkan dakwaan batal demi hukum. Oh ya, lupa satu lagi Majelis Hakim. Ini kan bicara UITE. Apakah HP itu udah masuk ke lab digital forensik? Apakah 2 flash disk sudah masuk digital forensik? Apakah percakapan WA yang sudah di print out itu masuk digital forensik? Mohon izin Majelis Hakim, namanya juga percakapan WA. Tidak bisa kita andalkan sebagai barang bukti yang sahih sebelum masuk ke laboratorium digital forensik. Kata hakim, silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan. Dan ternyata mereka tidak bisa menghadirkan. Artinya dakwaan batal demi hukum. Batal demi hukum. Keren nggak teman-teman? Keren nggak RD lo? Jangan main-main sama Kasil. Jangan main-main sama RD lo, betul nggak? Anak setan. Jangan. Iya kan, dari awal sidang gue nggak pernah lihat minta dihadirkan tuh HP. Jadi kan aku ngintip, kita kan bukan para pihak kan RD lo. Aku ngintip di SIPP PN Jakarta Selatan. Oh, ternyata barang buktinya cuma HP, 2 flash disk, 1 bundel transaksi, 1 bundel pengambilan uang, sama 1 bundel katanya akun WA. Tapi nggak pernah dipertontonkan di persidangan. Itu loh, itu bahayanya. Kalau sesuatu yang kita duga itu adalah permainan dari penyidik, kemudian dilemparkan ke jaksa penuntut umum, kita kan harus minta dihadirkan. Saya minta kepada Bang Fahmi, apabila menonton VT kita ini semua, Bang, tolong minta kepada majelis hakim agar jaksa mengeluarkan HP iPhone 15 warna black. Kemudian apakah nomornya Reza Glades betul belakangnya nomor 67? Gitu bro.
ya kan? Kemudian flash Iya. di sini, aser warna abu-abu, robot warna hitam, isinya apa? Mohon diputarkan majelis hakim. Selama ini gua nggak denger diputarkan, bro. Hah? Itu jadi kunci daripada kasus Nikita Mirzani ini adalah alat bukti. Apa alat bukti tersebut? Percakapan yang mungkin direkam menjadi flash disk. Aser abu-abu sama robot warna hitam, flash disknya ada 2. Belum pernah diputarkan. Bagaimana kita bisa paham bahwa itu adalah alat bukti yang sah? Jadi tolong putar. Ih, gua aja gemes, setan. Gue udah bilang, gua mau masuk ke Timbang Pami, jangan bayar gua 1 rupiah pun. Gua mau pro bono murni. Karena ini menyangkut kepada kebebasan orang, kemerdekaan orang. Jangan sampai karena putusan yang salah nih kita di penjara. Aduh. Jangan. Tapi dari awal kulihat nggak ada diminta barang bukti di pelatihan. Barang bukti cuma ada 7, brother. Erdilo, pada saat saksi korban sebenarnya kesempatan luas untuk membongkar barang bukti, tapi saya tidak melihat. Pada saat Ismail itu menjadi saksi mahkota tidak juga dikeluarkan. Aku cuma bilang, ya Tuhan, kapan dikeluarkan? Bukan gue so pinter, tapi gue cum laude. Gue bukan so pinter, cum laude, bro. Dari satu-satunya perguruan tinggi, sekolah tinggi hukum militer di Indonesia cuma 1, nggak ada cabang-cabangnya, nggak ada. Makanya gue gemes, gue bilang, gue itu orang yang nggak perlu dibayar kok, tapi gue kasih masukan aja. Sama nggak Erdilo kita, ya kan? Hah? Iya, sepakat. Bu, demi anak bangsa, jangan sampai kebebasannya, kemerdekaannya terhambat karena putusan yang salah, betul? Iya. Kalau sampai Nikita Mirzani kemudian divonis dengan angka, aku bilang anak setan. Udah. Kita lawan sistem peradilan yang buruk di negara ini. Ku bilang, aku pengacara. Ku bilang sistem peradilannya sangat buruk dan penegak hukumnya juga buruk. Gak bakalan kalian dapatkan keadilan. Tapi saya makasih nih bagi teman-teman yang masih melek dari pagi, siang, subuh, malam membela Nikita. Saya makasih karena ini berupa amal jariah buat kalian semua. Amal jariah artinya apa? Ketika kita sudah meninggal pun masih meninggalkan pahala-pahala. Betul nggak? Betul. Oke, silakan tambahkan Erdilo. Iya, makanya kan saya sering bilang putusan pengadilan ini akan menjadi aksiomatisme karena upaya hukum itu kan bukan di judek juris saja kan, judek fakti, berikutnya nanti kan ada banding, ada kasasi, ada. Saya yakin kalau memang pemikiran mereka itu kan kemarin mengatakan bahwa bang yang dilaporin itu bukan RJ terkait penyebaran rekaman tersebut. Nah justru kan akan bermuara di situ karena saksi mahkota yang melakukan perekaman itu kan sudah diakui oleh suaminya RJ di pengadilan. Bahwa betul yang mulia kami yang melakukan perekaman, polos dia, Pak kuasa hukumnya nggak kasih tahu kan gitu. Jadi toh kalau misalkan ini prosesnya bisa diproses secara fair di Polda Metro Jaya terkait laporan Bang Fahmi, nah nanti pengadilan tinggi juga diproses banding ataupun dikasasi pasti juga akan menemukan hal yang sama dengan pendapat kita karena barang buktinya itu tidak teruji, apalagi TPPU-nya kemarin. Yang saya tahu bahwa keterangan dari developer itu uang yang sebanyak 2 miliar itu ditransferkannya langsung oleh RJ dengan keterangan memasukkan ke dalam ATM bukti setoran tunai diterima Jadi oleh kami. UTP bau gitu ya. Iya, kan yang mentransfer kan yang mentransfer dia langsung ke perumahannya. Kok masuk ke TPU bingung itu kesaksian yang keterangan kemarin developer itu kan mengatakan itu di pengadilan. Ya makanya jaksa itu terlalu ejakulasi dini. Karena mereka cuma SH. Dan mereka belaga-belaga dengan kewenangan yang penting ada orang di penjara. Gue tuntut, gue dakwah. Biar hakim yang vonis. Kan anak setan, anak bajingan jaksa-jaksa ini. Kita ini bro, sudah dikhianati oleh penyidik kepolisian. Dikhianati oleh kejaksaan, dikhianati oleh hakim-hakim di Indonesia.
Saya berani ngomong kayak gini. Kalau omongan salah buktikan. Tapi kalau omongan benar saya gas. Hah? Kasus Palembang, 4 anak kecil dari usia 12 tahun sampai 16 tahun di penjara. Mereka suruh ngocok barangnya mereka, dan polisi itu mabuk-mabuk. Kemudian disiksa. Kalian nggak tahu disodomi apa nggak, saya nggak tahu. Wallahi. Ya. Kemudian 7 terpidana Cirebon. RD Lo ini salah satu pengacara di Cirebon loh teman-teman. Tadinya 8 terpidana, tersisa 7. Karena Saka Tatal di bawah umur cuma 8 tahun sudah keluar. RD Lo ini pengacaranya Saka Tatal. Lantas teman-teman sekalian, apakah kemudian karena hukum civil law kita yang kaku, orang yang tidak bersalah kemudian pantas dihukum seumur hidup, pantas dihukum 20 tahun pembunuhan berencana? Nggak pantas. Terus katanya penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tai, peraturan perundang-undangan yang mana? Kalian ini simpenan, kalian ini cuma melihat, gue udah penjarain orang, berarti gue kinerja gue baik, jabatan gue baik, gue akan naik gaji. Anak setan. Lu disebutnya penegak hukum, hakim, jaksa, penyidik, pengacara disebut penegak hukum. Tugas kalian menegakkan hukum, bukan ngambil duit recehan di bawah meja, di atas meja, setengah kamar. Itu bahasa kami terhadap jaksa, hakim yang biasa dibayar. Tolonglah sadar, hidup ini cuma sekali dong. Ya, jangan kalian korbankan rakyat kecil sekalian. Siapa sih yang mau belain rakyat kecil? Duit pun nggak mampu, makan pun susah. Bajingan, masih ada Kasil, ya, yang akan bela rakyat kecil. Masih ada RD Lo yang akan bela rakyat kecil. Mohon maaf, selama ada kami masih hidup, ya, jangan main-main sama hukum. Bajingan kalian itu. Begitu teman-teman ya. Jadi kita melihat adanya penegakan hukum ini harus dilawan karena hak kami sesuai undang-undang adalah penegak hukum yang sama. Ketika kita dibatasi dalam penegakan hukum, bagaimana hukum ini bisa baik kan begitu. Cuman memang bahasa Kasil ini sedikit berbahasa metafor karena dia mengalami sendiri teman-teman. Di kasus Subang itu saya pernah jadi kuasa hukum di Subang bersebarangan dengan Kasil. Padahal niat kami itu ingin membongkar fakta-fakta pembunuhan. Kalau misalkan seseorang yang dihukum menurut keputusan judek fakti, judek juris, sampaikan keputusan yang paling tinggi, ngeri nggak teman-teman ketika faktanya memang dia bukan pelaku sebenarnya. Kan ini harus dilawan gitu loh. Contoh misalkan dalam kasus Nikita Mirjani, kalau saya lihat dalam unsur pasal yang diterapkan, penempatan, saya melihat Nikita Mirjani kan banyak yang kontra, bukan lihat sisi Nikita Mirjaninya, tapi lihat dari proses penegakan hukum ini jelas-jelas teman-teman. Saya sudah bisa membuktikan pendapat hukum saya ini penegak hukum ini sedang mengkriminalisasi Nikita Mirjani. Dari awal sampai akhir saya katakan dari unsur barang bukti dipaksakan, kan keder. Kedernya apa? Penerapan pasal yang tidak sesuai dengan regulasi yang diatur, ya kan, permainan-permainan, dugaan-dugaan konspirasi suap segala macam dan sebagainya. Terus tadi saya melihat bahwa pihak RI tidak akan melakukan damai. Luar biasa sekali gitu loh. Emang dia pikir saya akan diem ketika perkara ini Nikita Mirjani masuk? Kasil, saya ditelepon oleh orang Australia lewat Niko Kili-Kili. Terus kita komplain dengan Bang Sultan Bojong karena Bang Sultan Bojong mungkin beda keyakinan sekarang, nggak tahu lah. Yang jelas nanti tanggal 28 ada reseller dari luar negeri, dia membeli produknya RG bermasalah. Nah, kemarin kan menghubungi Bang Niko Kili-Kili, cuman minta bayarannya tinggi. Komunikasilah dengan kami, tim saya lah di kantor hukum saya. Saya sepakat, silakan Bapak datang ke kantor kami fasilitasi. Kalau memang benar ada unsur-unsur yang bisa kita lakukan upaya hukum, bisa. Itu pun dia sampai mau ngomong, Bang Adela dari mulai cek laboratorium forensik untuk produknya segala macam nanti upayakan. Jadi jangan lepas di sini teman-teman. Kalau seandainya NM masuk, saya punya senjata juga untuk bagaimana dia merasakan hal yang sama yang dilakukan oleh NM. Sepakat nggak teman-teman? Lanjut Kasil. Ya, yang namanya barang bukti itu harus punya 3 dokumen.
kalau nggak punya 3 dokumen, dakwaan harus batal demi hukum. Bagaimana bisa sebuah barang bukti bisa dijadikan barang bukti di pengadilan ketika tidak memenuhi unsur 3 dokumen? Nggak bisa. Apa itu hasil dokumennya? Berita acara sita, surat perintah sita, penetapan pengadilan terhadap barang sitaan. Kalau nggak punya bro, makanya aku bilang semoga Bang Fahmi, aku punya sih nomor Bang Fahmi, tapi aku bukan pengacara yang tikung enggak. Aku siarkan di Komal-Komal, minta tolong Bang Fahmi, ini pesan saya Bang Fahmi ya, tolong hadirkan barang bukti HP dari, kenapa kau udah dikasih makan masih kayak gitu kucing gue tuh. Tolong hadirkan HP yang dijadikan barang sitaan dengan nomor HP-nya belakangnya 67. Oke. Tolong hadirkan 2 flash disk, yang satu Acer abu-abu, yang satu lagi robot warna hitam. Tolong hadirkan kepada kami barang bukti print out transaksi, print out transfer. Lantas kemudian tolong hadirkan kepada kami 1 akun WhatsApp. Apa isinya? Kita minta buka isi rekamannya dari Acer warna abu-abu apa sih? Isi rekamannya dari flash disk warna hitam robot apa? Saya belum lihat loh substantifnya. Substantif ketika saksi korban Reza Gladys hadir nggak diminta, ketika Mail sebagai saksi mahkota nggak diminta. Gue yang gemes lo. Ini apaan sih? Katanya jago dalam hukum acara pidana, tapi kenapa nggak minta dihadirkan? Betul nggak Rilo? Hah? Udah salah kaprah. Makanya gaungkan aja teman-teman. Mungkin Bang Fahmi sibuk dan lupa. Tapi kalau kita tidak minta dihadirkan barang bukti yang ada di SIPP PN Jakarta Selatan yang hanya 7 barang bukti, kita akan kalah teman-teman. Karena dari dakwaan itu pertama kali RG mendapatkan pesan yang dari kawan yang bernama Sylvia whatever, ada akun TikTok namanya Niki Hura Hura, katanya review barang produkmu, dilihat. Kemudian si Reza Gladys hubungi hubungi Mail, udah lihat kan? Oh please, come on. Masa sih kami sini adalah saksi dan ahli, berarti saksinya kalau nggak 1 cuma 2, kemudian ahli. Tapi hingga hari ini saya belum pernah yang namanya melihat barang bukti dihadirkan di pengadilan. HP, 2 flash disk, percakapan, transaksi, kemudian akun WA, kemudian transfer. 7 doang nggak dihadirkan. Saya ngeri saudara-saudaraku, saya ngeri. Bagaimana kita bisa membuktikan di pledoi kalau di muka persidangan barang bukti itu tidak dihadirkan, tidak ditampilkan, pledoinya akan lemah. Dan kesempatan menghadirkan barang bukti itu hanya 2, terhadap saksi korban dan saksi mahkota yaitu Ismail yang menjadi terdakwa juga. Allahu Akbar, gak ngerti lah gue mau ngomong apa, sumpah. Itu benar teman-teman. Jadi akan terjadi kebingungan nanti. Kasihan. Oke teman-teman, kenapa pada diam nih? Cobalah, masa kami berdua yang ngomong. Udah pada tidur ini. Halo. Emang kurang ajar, gue udah lama-lama panjang. Kak, izin mau tanya, masalah laptop itu punyanya RG atau pihaknya Kamail? Soalnya di situ saya pun pernah baca postingan ibunya RG, di situ ada rahasia dalam laptop. Gimana Dek?
ini Kak, untuk mengenai laptop ya Kak ya. Itu dari pihak RG yang barang buktinya laptop itu dari pihak RG atau Kagak ada di daftar barang bukti nggak ada? JPU. Laptop kagak ada nih. Dengar baik-baik ya, kau catat. Satu HP iPhone 15 warna hitam. Satu. Dua flash disk, satu abu-abu Acer, satu robot hitam. Saya di luar kepala ini semua. Ya. Catat dulu lah. Udah Kak. Aduh, gue ngantuk sebenarnya. Biar nggak dikatain nyontek ya. Oke. Nah, satu HP iPhone 15 warna hitam. Dua flash disk warna abu merek Acer. Kemudian satu flash disk robot warna hitam. Kemudian bundel satu transaksi, bundel satu transferan, kemudian satu akun WA. Nah, setelah saya melakukan penelitian, ternyata iPhone 15 hitam itu bukan punya Mail, tapi punya RG. Karena di situ ada emailnya, ada MSSDN-nya, itu punya Dr. Gladys. Dokter ya dia kan. Namun teman-teman sekalian, ini kan barang bukti satu iPhone, dua flash disk, bundel transfer, bundel transaksi, akun WA dari nomornya Gladys, berarti ada 6 bukan 7, ada 6. Nah, pertanyaan saya, dari 6 ini, apakah sudah punya berita acara sita? Adakah sudah punya penetapan pengadilan, kemudian SP sita, surat perintah penyitaan? Ini 6 ya. Nah, yang 2 kita gugurkan dulu. Yang 2 kita gugurkan, ada HP, ada 2 flash disk dan percakapan WA yang di screenshot. Nah, 4 barang ini wajib untuk masuk sesuai dengan Perkaba, harus masuk ke laboratorium digital forensik. HP-nya, 2 flash disk-nya, 1 percakapan WA. Karena kalau bicara di print out, percakapan WA ini bisa aja dirubah-rubah dulu, baru di screenshot. Makanya wajib masuk ke digital forensik. Berarti 4 barang ini di luar daripada transfer, kemudian transaksi, berarti 2 ini kita singkirkan. Karena dia bukti elektronik, dia ini harus masuk ke laboratorium digital forensik. Dan masing-masing dari 4 barang ini, 1 HP, 2 flash disk, dan 1 percakapan, itu wajib memiliki berita acara dari laboratorium kriminalisasi forensik. Ini yang saya mau, kenapa saya ngotot, Bang Fahmi, tolong HP-nya dihadirkan di muka persidangan. Betul nggak HP iPhone 15 warna hitam? Kemudian 2 flash disk, betul nggak Acer warna abu-abu, robot warna hitam? Betul nggak ada percakapan WA dan screenshot? Minta ditampilkan di persidangan, kemudian lantas tanya dokumennya. Dari 6 barang ini, 6 barang ya, tadi kita singkirkan transaksi sama transfer. Dari 6 barang ini, apakah ada surat perintah penyitaan? Apakah ada berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh pemilik barang dan ditandatangani oleh Pak RT dan Pak RW? Lantas, apakah SP sita, berita acara sita ini berikut barang sitaannya sudah masuk nggak ke pengadilan? Karena saya ingin melihat juga dokumen penetapan pengadilan atas barang sita. Semua 6. Lantas ada 4. 1 HP, 2 flash disk, 1 percakapan. Dari keempat barang ini berkaitan dengan UU ITE. Apakah mereka semua ini sudah ada berita acara dari laboratorium digital forensik? Kalau belum ada, mohon izin majelis hakim, tolong coret semua barang sitaan ini dari barang bukti. Kelar. Dakwaan harus batal demi hukum. Paham ya teman-teman?
Mantap. Mambel naik, Mam. Yalah mantap. Aku kan ya magister hukum magna cum laude 3,90. Kalau nggak mantap jangan tanya Kasil. Betul nggak Erdilo? Hah? Mantap. Betul nggak Air Striker? Coba kalau saya bicara nggak logika kau lawan saya. Hah? Jangan. Saya ini sudah semua perkara sudah saya jalankan. Cuma saya sumpah tidak akan menjalankan perkara perceraian. Karena saya tidak akan memisahkan makhluk Tuhan manusia. Tapi yang jelas bolehlah, oke, itu HP-nya RG kan, nomor HP juga RG. Kita tanya dokumennya. Kalau ternyata dokumennya satu aja, nggak usah 4, satu aja tidak terpenuhi, semestinya dakwaan batal demi hukum. Namun karena ini sudah berjalan, tuntutan, kemudian pledoi, replik, kemudian duplik, yang kita mintakan kepada hakim adalah bahwa karena dakwaannya itu harus dibatalkan demi hukum, kami minta kepada majelis hakim yang terhormat agar memberikan putusan bebas atau freisprach kepada klien kami. Dan kemudian yang kedua, seminim-minimnya kami minta tuntutan jaksa penuntut umum ini adalah NO. Selesai. Betul Erdilo? Iya, tidak bisa diterima dengan hukum. Karena begini Kasil. Kasih izin ya, kasih izin sebentar mau naikin Mambel. Bang Sandy naikin Mambel. Iya, karena saya juga Bang Sandy. sama. Sandinya tidur kali. Kan udah dikasih moderator tuh di sini satu orang siapa? Yang ada moderator. Nah, Mambel mau bertanya sama Kasil. Bang Sen, Adikku naik, kasihan. Bang Sen, Sandy Bang tidur Sen. kayaknya. Nggak ada yang jadi moderator Mami di sini. naik. Bang Sen. Kasihan, nanyanya lewat typing nih kalau begini. Jadi gitu teman-teman ya, kita harus kritis kepada alat bukti. Karena di sini juga saya melihat yang disampaikan oleh Kasil ini agak sedikit ada kulfa, ada kelalaian gitu kan. Karena kan contoh begini, tidak bisa alat bukti itu sekarang yang sudah mendakwa orang inkonstitusional dengan hukum acara pidana. Pasal 1 ayat 16 mendefinisikan penyitaan. Pasal 38 pasal 38 hingga pasal 46 menjelaskan dasar-dasar hukum. Benda yang dapat disita itu apa aja, prosedurnya seperti apa, sebab akibatnya apa. Dan pasal 82 ayat 1 ayat 3 yang berkaitan dengan penyitaan dalam konteks peradilan. Itu kalau